Halo teman-teman, ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas mengenai urinalisis dan cairan tubuh. Kita membahas ya benda-benda keton atau keton bodies. Nah, kali ini kita kupas tuntas mengenai keton bodies ya secara lengkap, baik keton dalam darah maupun dalam urin. Kita mulai dengan awal benda keton. Benda-benda keton merupakan produk metabolik sisa pemecahan lemak atau lipolisis dan asam lemak berlebihan. Jadi lipid, jangan lemak diubah menjadi asam lemak, kemudian dipotong menjadi asam yang pendek ya. Dan residunya adalah aseton. Jadi sebagai ini sumber energi tubuh dari pemecahan tadi. Biasanya terjadi pada orang diabetes yang gagal memanfaatkan glukosa sebagai sumber energi, lalu mengambil energi dari lemak. Benda-benda keton dalam urin terdiri dari 3 senyawa, yaitu aseton 2%, asam asetoasetat 20%, dan beta hidroksibutirat 78%. Jadi kalau dilihat di sini asamnya tinggi ya, 78 tambah 20 jadi 98%. Makanya ini bisa menyebabkan penurunan pH darah. Hanya aseton dan asam asetoasetat ini merupakan keton sejati karena dia memiliki gugus ya, gugus keton. Sementara asam beta hidroksibutirat itu tidak memiliki gugus atau grup keto, sehingga dia sebenarnya bukan dari golongan aseton tapi merupakan asam karboksilat. Lanjut lagi, kita pindah di sini. Nah, untuk jelasnya teman-teman bisa melihat rumus struktur berikut ini. Aseton ada ikatan rangkapnya, ya kan, karbon. Kemudian asetoasetik ini adalah aseton kombinasi dengan asam asetat. Sementara beta hidroksibutirik asid ini adalah tidak ada ikatan rangkap O-nya, sehingga dia murni asam karboksilat hidroksi. Keton itu larut dalam air dan dapat merupakan zat menghasilkan energi sebenarnya. Pada pria normal, konsentrasi keton bodies dalam darah biasanya kurang dari 3 mg per dl. Kenaikan kadarnya pertama kali tampak pada plasma atau serum, kemudian baru urin. Jadi nanti di plasma dulu, makanya deteksi dalam plasma itu jauh lebih bagus ketimbang dalam urin. Benda keton yang dijumpai di urin terutama adalah aseton dan asam asetoasetat. Jadi dua ini yang merupakan keton murni. Lanjut, kita masih di benda keton. Bahan keton diproduksi ketika karbohidrat tidak dapat digunakan untuk menghasilkan energi yang disebabkan oleh pertama, gangguan metabolisme karbohidrat, misalnya diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Yang kedua, kurangnya asupan karbohidrat itu karena kelaparan, starvation, diet tidak seimbang, tinggi lemak, rendah karbohidrat. Kemudian yang ketiga, gangguan absorpsi karbohidrat, misalnya kelainan gastrointestinal. Jadi gangguan atau kelainan pada saluran cerna. Yang keempat, gangguan mobilisasi glukosa, sehingga tubuh mengambil simpanan lemak untuk dibakar untuk menjadi energi. Nah, 4 sebab ini menyebabkan benda keton meningkat di dalam darah. Kita pindah, keton dalam darah. Keton dalam darah meningkat menyebabkan diabetik ketoasidosis metabolik ini pada penderita diabetes ya. Produksi asam atau ketosis yang terjadi menyebabkan penurunan pH darah. Jadi nanti asidosis karena penyebabnya adalah benda keton sehingga disebut dengan ketoasidosis. Apa saja gejala-gejalanya? Mual, muntah, mulut kering, sakit perut,
muka kemerahan, napas bau, merasa haus, sulit bernapas. Jadi ini apabila ditemukan gejala-gejala ini berarti keton dalam darah meningkat. Jadi idealnya memeriksa kadar ketonnya dan kadar glukosa darah. Namun prediksi biasanya kasus ketoasidosis diabetik, kadar glukosa darah pasien lebih dari 300 mg per dl. Ada yang mengatakan rata-rata di atas 240 mg per dl. Ini memungkinkan keton akan meningkat di dalam darah. Nah, keton dalam darah diukur dengan alat POCT kecil, yaitu mirip-mirip seperti dengan yang menggunakan alat gula darah POCT, kolesterol POCT, dan lain-lainnya. Jadi tinggal buka bungkus stripnya, kemudian nyalakan alatnya, lalu siapkan lansetnya, dan tusuk kulit pasien tadi. Setelah itu darah keluar kan, lalu diteteskan darahnya atau disedot darahnya pada strip yang sudah ditancapkan pada alat. Maka akan terjadi pengukuran. Nah, pengukuran keton darah menggunakan POCT. Jadi ya seperti ini, tunggu beberapa detik hasilnya. Nah, range pengukurannya 0,6 sampai dengan 8,0 milimol per liter. Jadi satuannya milimol per liter. Nah, untuk interpretasi hasil keton darah, teman-teman bisa melihat ya, ada di sini yang pertama, apabila di bawah 0,6 sampai dengan 1,0 milimol per liter, ini masih dalam batas normal bagi penderita DM. 1,0 sampai dengan 1,5 milimol per liter ini meningkat keton dalam darah. Yang ketiga di atas 1,5 sampai dengan 2,9 milimol per liter menunjukkan risiko lebih besar untuk ketoasidosis. Nah, sementara yang ketiga di atas 3,0 milimol per liter ini darurat medis ketoasidosis diabetik. Jadi berisiko tinggi ya terjadinya pasien masuk rumah sakit hingga rawat inap di ICU. Jadi hati-hati apabila di atas 3,0 milimol per liter kadar keton dalam darah. Jadi penting di sini ya. Lanjut lagi, kita pindah ya teman-teman, masuk ke selanjutnya, keton dalam darah. Peningkatan keton dalam darah akan menimbulkan ketosis sehingga dapat menghabiskan cadangan basa, misalnya bikarbonat ya, HCO3- dalam tubuh dan menyebabkan asidosis metabolik. Pada ketoasidosis diabetik, keton serum meningkat hingga mencapai lebih dari 3,0 milimol per liter. Keton merupakan struktur yang kecil dan dapat dieskresikan ke dalam urin. Jadi pembuangannya bisa melalui ke dalam urin karena dia larut dalam air. Ketonuria adalah keton dalam urin terjadi akibat ketosis. Jadi nanti keton dalam darah itu melewati ginjal maka akan terbuang ke dalam urin. Nah, di dalam urin bisa dideteksi dengan beberapa metode pemeriksaan. Nah, lalu di dalam urin ini bisa menggunakan pemeriksaan konvensional atau menggunakan carik celup. Nah, dimulai dengan spesimen urin. Kumpulkan spesimen urin secara acak. Urinnya cukup urin random atau urin sewaktu saja. Kemudian urin harus segar dan ditampung dalam wadah tertutup rapat. Pengujian harus segera dilakukan karena penundaan pengujian lebih lama dapat menyebabkan temuan negatif palsu. Mengapa? Hal ini karena keton mudah menguap. Jadi harus ditambahkan pengawet ya supaya ketonnya tidak rusak. Apabila tidak segera diperiksa, maka diberi pengawet toluen untuk mencegah penguapan terutama aseton yang mudah menguap. Jadi di sini penting memilih pengawetnya.
yaitu toluen, karena toluen membentuk lapisan pada permukaan urin. Nah, kita pindah ke pengujian keton urin. Pengujian keton secara konvensional metodenya adalah Rothera, Gerhardt, metode lain Lang, Lindemann, Hahn, and tes tablet. Nah, tes tablet ini sebenarnya masuk ke yang baru, yaitu tes celup ya. Ini adalah AC-tes. Kemudian ada juga menggunakan regen dipstick, yaitu Kotostik. Ada juga menggunakan regen multitest, misalnya menggunakan Kombur, Multistick, Arklay, ya kan, kemudian WRS 10. Jadi semuanya mirip-mirip saja untuk multitestnya atau multisticknya. Nah, masih kita di benda keton ya. Pindah kita ke metode yang konvensional, yaitu Rothera dan Gerhardt. Metode pemeriksaan yang sering dipakai untuk mendeteksi adanya keton ya dalam urin. Pengganggu dalam pemeriksaan ini adalah fenol salisilat, antipirin, dan natrium karbonat yang memberi warna merah anggur pada uji Gerhardt. Fenilalanin memberi warna hijau. Cara Rothera lebih baik dibandingkan Gerhardt karena cara Rothera sensitif dan spesifik, sehingga jadi banyak digunakan cara Rothera. Jadi dia sensitif dan spesifik terhadap asam asetoasetat dalam 1/400.000 pengencerannya, kadar terendahnya. Dan aseton kepekaannya 1/20.000. Jadi dia mampu pengenceran yang sangat tinggi, yaitu 1/400.000, 1/20.000. Ini adalah sensitivitasnya yang sangat bagus. Lanjut lagi ya, kita pindah ke metode Rothera. Prinsipnya di sini, natrium nitroprosate dalam suasana alkalis akan bereaksi dengan aseton atau diasetik asid dan membentuk warna ungu. Cara kerjanya sangat mudah, dicampur 2 ml urin dan amonium sulfat jenuh. Ditambah 3 tetes larutan natrium nitroprosate 5%. Ditambahkan amonia 10% melalui dinding tabung secara perlahan sehingga terbentuk 2 lapisan. Lalu dilihat hasilnya pada kedua lapisan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, interpretasi hasil. Negatif, tidak ada perubahan warna atau warna coklat. Sementara positif, itu terbentuk cincin ungu di tengah kedua lapisan atau kedua campuran tadi. Untuk lebih jelasnya kita bisa melihat pada gambar berikut ini interpretasi hasil keduanya. Ada yang negatif, ada yang positif. Nah, ini secara tabung langsung seperti ini gambarannya ya. Warnanya cincinnya ya seperti ini kira-kira untuk metode keton Rothera. Sementara kita berpindah ke yang selanjutnya, keton metode Gerhardt. Metode ini adalah terlalu sensitif, dapat mendeteksi sekitar 25 sampai 50 mg asam asetoasetat. Aseton dan beta hidroksibutirat tidak dapat dideteksi cara ini, namun dapat mendeteksi salisilat. Nah, sebagai prinsipnya, periklorida bereaksi dengan asam asetoasetat membentuk warna merah anggur, merah bordok, ya kan? Cara kerja bagaimana? Nah, 5 ml urin dimasukkan dalam tabung reaksi. Ditambah 5 tetes FeCl3 10%. Periklorida ya, dan periklorida ini biasanya harus segar atau diasamkan sedikit agar tidak mudah mengalami kerusakan. Ini ke dalam tabung sambil dikocok. Jika ada fosfat terbentuk endapan putih FePO4 disaring. Lalu filtrat ditambah kembali dengan FeCl3 10% 5 tetes. Dan perhatikan adanya warna merah coklat. Jadi di situ penting ya melihat warnanya. Nah, lalu dia nanti hasilnya gelap ya, model kemerah-merahan coklat. Metode Gerhardt positifnya apabila negatif
maka tidak ada perubahan warna. Nah, di sini ada tekniknya ya untuk membedakan adanya gangguan-gangguan dari zat lain, yaitu dengan merebus selama 5 menit hasil bordek warna merah tadi. Nah, seperti ini interpretasinya dulu ya. Positif negatifnya sudah terbentuk warna merah anggur, namun untuk memastikan adanya asam asetoasetat maka didihkan selama 5 menit. Warna hilang berarti positif asam asetoasetat. Pendidihan asam asetoasetat melepaskan CO2 sehingga jadi aseton. Sementara tetap warnanya itu bukan asam asetoasetat, disebabkan oleh salisilat, asidum asetil salisilikum mungkin, atau asam salisilik asid, atau mungkin varian jenis salisilat yang lain. Jadi kalau penyebab salisilat tetap berwarna merah, pendidihan tidak menyebabkan perubahan warna, tidak terjadi penguraian. Nah, kita pindah ke prosedur kerja tablet acetes. Uji ketonuria dengan tablet acetes digunakan untuk mendeteksi 2 keton utama, yaitu aseton dan asam asetoasetat. Caranya, letakkan tablet acetes di atas kertas saring atau tisu, lalu teteskan uri segar di atas tablet tersebut. Tunggu selama 30 detik, amati perubahan warna yang terjadi pada tablet tersebut. Jika berubah warna menjadi berwarna lembayung, terang hingga gelap, maka uji keton dinyatakan negatif. Jika tidak ada perubahan, maka negatif. Nah, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Jadi siapkan tabletnya, taruh di kertas saring, lalu ditetesi urin, maka terbentuk warna ungu. Nah, untuk hasilnya teman-teman bisa melihat apabila warnanya muda sekali, kuning, ya kan, kecoklatan, ini negatif ya. Apabila small, warnanya lumayan lah, warnanya muda sedikit, warna ungu muda. Kemudian moderat, ini tengah-tengah, lalu large, ini yang warnanya lebih pekat ya. Seperti pada gambar, di situ warnanya ungu, pink, magenta, arah-arahnya seperti warnanya seperti itu ya. Nah, kita pindah lagi ke prosedur kerja strip reagen. Uji ketonuria dengan strip reagen atau ketostik atau strip reagen multitest lebih sensitif terhadap asam asetoasetat daripada aseton. Caranya, celupkan strip reagen ke dalam urin, kemudian tunggu selama 15 detik, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Bandingkan dengan bagan warna, lalu pembacaan dipstick dengan instrumen otomatis lebih dianjurkan untuk memperkecil kesalahan dalam pembacaan secara visual. Jadi penting di sini ya untuk melihat, membaca menggunakan alat itu jauh lebih bagus. Karena pembacaan menggunakan mata itu kalah dibandingkan menggunakan cara optik alat ya. Jadi pastinya teman-teman apabila ada alat readernya, pakailah alat readernya untuk membacanya. Nah, lanjut lagi ya teman-teman di sini. Ini kira-kira bagan cari celupnya yang tingkat positifnya teman-teman bisa melihat mulai dari negatif hingga positif 4 negatif ya. Nah, bagaimana dengan prinsipnya? Prinsipnya di sini berdasarkan atas reaksi asam asetoasetat dengan sodium nitroprosid dalam medium alkali kuat. Warna coklat muda untuk pembacaan negatif, warna merah sampai merah keunguan untuk pembacaan hasil positif. Nah, untuk sensitivitasnya asam asetoasetat 5 mg per dl di sini ya. 5 mg per dl. Jadi cukup sensitif ya. Sementara negatif palsu itu berkurangnya reaktivitas reagen, mungkin rusak atau mungkin sudah lama lebih dari 2 bulan setelah dibuka atau sudah memasuki masa kadaluarsa. Karena mungkin apabila sudah lama dibuka akan teroksidasi oleh udara. Lalu bagaimana dengan positif palsu? Nah, positif palsu itu disebabkan oleh beberapa zat kimia. Misalnya pengawet 8-hidroksiquinolin, metabolit L-dopa, asetylkristin, ini aerosol, kaptopril, metil dopa,
lupa. Jadi obat-obat ini menyebabkan positif palsu. Masih dicari celup strip keton. Adanya benda keton, asetik asid, aseton menimbulkan kompleks berwarna ungu. Sumber kesalahan positif karena penilketon dan petalin. Positif itu pada kasus kelaparan, pemecahan lemak, ketoasidosis, hiperglikemia DM, kemudian hipoglikemia persisten, diet rendah karbohidrat tinggi lemak. Kemudian untuk konfirmasi metode ini apabila positif, gunakan metode Rothera dan Gerhardt bila dilakukannya hasilnya positif. Kita pindah ke kasus ketonuria. Ketonuria itu terjadi pada diabetes ketonuria, non-diabetes ketonuria, hiperemesis kehamilan. Ini dengan hamil muntah-muntah ya. Pasien muntah-muntah dan diare. Ketonuria juga terlihat pada beberapa kasus lain, misalnya muntah berkepanjangan, diare parah, anestesi, kerusakan hati, asupan lemak tinggi, dan asupan karbohidrat rendah. Sementara nilai rujukan dewasa dan anak, untuk uji keton itu sebenarnya harusnya negatif. Biasanya kalau negatif kurang dari 15 mg per dl. Nah, kira-kira itu ya. Nah, kita pindah ke masalah klinis. Uji keton positif dapat dijumpai pada asidosis diabetik, ketoasidosis, kelaparan atau malnutrisi, diet rendah karbohidrat, berpuasa, muntah yang berat, pingsan akibat panas, kematian janin. Sementara pengaruh obat ini ada asam askorbat, senyawa levodopa, insulin, isopropil alkohol, paraldehida, kemudian viridium, zat warna yang digunakan untuk berbagai uji, misalnya bromsopetalin atau penosopetalin. Nah, sebagai penutup seperti biasa kita membahas faktor yang mempengaruhi hasil temuan laboratorium. Apa saja? Yang pertama, diet rendah karbohidrat atau tinggi lemak dapat menyebabkan temuan positif palsu. Yang kedua, obat tertentu. Lihat pengaruh obat yang sudah kita bahas tadi. Yang ketiga, urin disimpan pada temperatur ruangan dalam waktu lama dapat menyebabkan hasil uji negatif palsu karena mungkin sudah mengalami penguraian atau rusak. Lanjut lagi, adanya bakteri dalam urin dapat menyebabkan kehilangan asam asetoasetat. Dan yang kelima, anak penderita diabetes cenderung mengalami ketonuria daripada penderita dewasa. Nah, kira-kira ini ya materi kita yang kita bahas tentang benda keton dalam urin. Semoga memberikan manfaat bagi teman-teman yang mempelajari tentang urinalisis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad pamit. Bye.